itu tujuan pertemuan kita kali ini. Nanti pada akhirnya kita bisa menulis atau membuat kursor yang menggunakan parameter. Memutuskan kapan kita menggunakan for update close pada kursor. Memutuskan kapan kita menggunakan close where current off, kemudian menulis kursor yang menggunakan subquery. Kursor with parameter, sintaknya kursor, nama kursornya, kemudian di sini diberi parameter, nama parameter dan tipe datanya is statement select. Jadi nilai dari parameter ini akan dikirimkan ke kursor ketika kursornya sudah terbuka dan query-nya dijalankan. Jadi kita bisa membuka explicit kursor beberapa kali dengan menggunakan parameter yang berbeda-beda. Kursor with parameter yang selanjutnya, ini contoh penggunaannya. Kursor emp kursor pwno number pjob varchar 2 is select employee ID last name from employees where department ID sama dengan pwno and job ID sama dengan pjob. Jadi open emp kursor untuk membuka kursornya, close emp kursor untuk menutup. Ini sintak untuk close for update, select from for update, ini contoh penggunaan dari for update. Declare kursor emp kursor is select employee ID last name department name from employees departments where employee.department ID sama dengan department.department ID and employee.department ID sama dengan 80 for update of salary no wait. Selanjutnya close where current off, ini digunakan untuk mengupdate atau mendelete baris. Gunakan close for update pada kursor untuk mengunci baris. Gunakan where current off mereference current row dari explicit kursor. Ini contoh penggunaan where current off. Ini sekarang kursor kursor with subquery. Seperti yang tadi, subquery kan bisa dimasukkan kemana-mana termasuk pada kursor. Oke, declare kursor, my kursor is select T1.department ID, T1.department name, T2.staff from departments. T1 select department ID count bintang as staff from employee group by department ID. T2 where T1 department ID sama dengan T2.department ID and T2.staff lebih dari sama dengan 3. Ya, ini summary-nya untuk pertemuan kali ini.